Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ila anwar. Wa nazala bihi dhaifun fa arsala ila abyatihi at-tis'i falam yujad fiha ma yut'imuhu ad-dhaif. Wa mata yawma mata wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi aswa'in min sya'irin wa laysa fi baitihi ma ya'kuluhu dhu kabidin kafun min sya'ir. Falyakun qasduka ayyuhal murid wa himmatuka min ad-dunya khirdatan tasuru biha awrataka wa lu'matun tasuddu biha ju'ataka min al-halali faqat. Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad melanjutkan pembahasannya di dalam Risalah Kitab Adab Sulukil Murid, yang mana di sini disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari didatangi oleh seorang tamu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya ke semua rumahnya Rasulullah yang 9 itu, falam yujad fiha ma yut'imuhu, dan di 9 rumahnya Rasulullah SAW tidak menemukan suguhan atau makanan untuk seorang tamu tersebut. Inilah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Wa mata yauma mata wa dir'uhu marhunah, dan ketika beliau wafat itu baju perangnya masih tergadai inda yahudiyyin, di satu orang Yahudi, fi asbu'in min sya'ir, ya, di dalam beberapa takaran dari gandum. Jadi baju perangnya itu digadaikan oleh Rasulullah SAW untuk membeli atau untuk mendapatkan takaran dari gandum. Itulah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu dhu kabidin. Ya, dan jarang ditemukan di dalam rumahnya itu sesuatu yang bisa dimakan, makanan yang layak. Cukup hanya adanya cuma gandum aja. Ya. Keseringan, jadi seringnya di dalam rumah Rasulullah SAW itu yang ditemukan. Waliyakun qasduka ayyuhal murid, maka jadilah tujuanmu wahai murid, wa himmatuka, dan semangatmu minad dunya, di dalam urusanmu di dalam dunia, khirgatan, sekedar sehelai kain tasduru biha aurataka, yang bisa menutupi aurataka. Wa luqmatun, dan satu luqmah, satu suapan, tasuddu biha jau'ataka, yang bisa menutupi atau mengobati rasa laparmu minal halali faqat, dari halal saja. Jadi ini Imam Haddad di dalam kitab Adab Sulukil Murid ini, carilah dunia sekedar kebutuhan kamu saja. Jangan sampai menghabiskan perjuangan, upaya, dan waktu kita di dalam mencari dunia sehingga melupakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang bekerja, bagi orang yang berusaha, di samping itu dia selalu al-i'timad Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, selalu bertawakal kepada Allah, kemudian harta atau hasil yang didapatkan di dalam jerih payahnya dia gunakan untuk tagarrub Allah, maka itu perkara sesuatu yang mulia. Tetapi di sini anjuran jangan sampai kita berlebihan di dalam mencari dunia. Bagaimana berlebihan itu sehingga kita melalaikan atau menunda-nunda kewajiban yang sudah jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari dunia, sholat kita tinggalkan. Jangan sampai kita sibuk di dalam mencari dunia, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kita tinggalkan. Itu tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan itu perkara yang akan menjerumuskan kita ke dalam kerugian yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Wa iyyaka wasumul qatil, dan hati-hati kamu menghadapi racun yang membunuh. Wa huwa an tashtagha ila tana'umid dunya wa targhaba fi tamattu'i bi syahawatiha. Apa itu racun yang akan membunuh kamu? Yaitu hati kita selalu merindukan, selalu menginginkan ila tana'umi, untuk menikmati dunia. Jadi harapan aya dina hatena teh ingin benar-benar memiliki dunia beserta apa-apa yang dia inginkan, ada semuanya. Membayangkan kalau punya ini kita bisa ini, kalau punya harta ini kita bisa beli ini, beli itu, tanpa ada memikirkan. Itu namanya at-tashtag, ya, tashtag ila tana'umid dunya. Itu namanya as-summul qatil, racunnya akan membunuh. Wa targhaba fi tamattu'i bi syahawatiha, dan mempunyai semangat, ya, di dalam menikmati syahwat-syahwat dunia. Wa taqbita al-mutana'imina biha minan nas fa sawfa yus'aluna,
maka hal itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala an-na'imiha, dari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada setiap manusia. Wa yuhasabuna 'ala ma asabuh, dan setiap apa-apa yang didapatkan oleh setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah wa an alihi fi ma kasabahu. Ya. Atau kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hari kiamat nanti akan diminta pertanggungjawaban, akan diminta hisaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta, dari dunia yang kita dapatkan, dari mana dan kemana. Walau annaka arafta al-mashaqqa allati yuqasunaha wal ghusas allati yatajarraunaha wal humuma allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya wa fil hirsi ala tanmiyatiha wal i'tina'i bi hifdhiha lakunta tara dhalika yazidu bi ad'afin katsiratin ala ma hum fihi min ladzati at-tana'umi bid dunya in kanat thumma latah. Jadi kesimpulannya di dalam kalimat barusan atau ibarat barusan itu ya, bahwasanya banyak di antara kita ya, yang berjuang habis-habisan, menghabiskan waktu, mengorbankan tenaga untuk mencari dunia, untuk memikirkan dunia. Bahkan ketika kita menelan aja, ketika ada kabar yang ini kita tinggalkan. Kita lagi makan, contoh diumpamakan kita lagi makan, kemudian ada telepon yang berkaitan dengan dunia, lagi nikmat makan, kita tinggalkan karena takut ketinggalan yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian di samping itu banyak kepusingan, kepenatan di dalam mencari dunia. Hati kita selalu berkaitan dengan dunia. Ya. Dan bagaimana setelah kita dapatkan menjaga dunia tersebut dan al-i'tina bi hifdhiha, ya, perhatian dengan untuk menjaga dunia tersebut. Lakun tatara dzalika yazidu bi at'afin katsiratin ala ma hum fi min ladzati tanahum. Kadang capek itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang kita rasakan. Seperti kieu contoh nama, kurang lamun pakasasan ngaliwat. Masaknya 2 jam, dahar dengan 10 menit. Begitu juga kita di dalam mencari dunia, capeknya luar biasa, pusingnya luar biasa. Tapi banyak di antara orang yang merasakan hal seperti itu, tetapi menikmatinya cuma sebentar saja, cuma di dunia saja. Dia tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat dunia itu kita. Ini harus tamat ini ya, membaca ini. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, bukan. Soalnya ini ada sambungannya. Bukan berarti kita harus tinggalkan dunia kemudian. Soalnya ini pembahasan masih ada semuanya. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu merupakan penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Ini dunia. Ya. Kalau seseorang tidak merasa berada di dalam penjara ketika di dunia, maka kemukminannya itu belum sempurna. Ad-dunya sijnul mu'min. Jadi seorang mukmin ketika di dunia dia dituntut untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat di dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempit hidupnya. Mau ini terbentur dengan syariat, mau mengerjakan ini dihukumi oleh syariat haram. Mau pergi ke sini waktunya untuk mengerjakan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan waktunya. Makanya seorang mukmin itu ketika di dunia merasa dipenjara. Wa jannatul kafir, dan dunia merupakan adalah surganya orang kafir. Orang kafir tidak ada tuntutan apa-apa. Ya. Dia bebas, mau membuka aurat bebas, tidak ada hukuman bagi mereka. Ya. Mau mengerjakan ini itu bebas, tidak ada hukuman bagi mereka. Tetapi nanti di akhirat kebalikannya. Wal akhirah jannatul mu'min wa sijnul kafir. Ya. Tetapi nanti di akhirat akan menjadi surga itu merupakan surganya orang mukmin dan penjaranya orang-orang yang kafir. Walau kana tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma. Kalau seandainya dunia ini berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan satu tetes minum kepada seekor lalat. Kalau dunia itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senilai apa nilainya itu, sebesar sayapnya ba'udah, sebesar sayapnya lalat, maka orang kafir tidak akan diberi minum satu teguk pun. Karena dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah, maka sama Allah diberikan kepada orang kafir. Ya. Yang kasihan ini udah kafir miskin itu, parah. Dunia akhirat miskin. Ya. Karena di sini kata Rasulullah, kalau seandainya dunia itu berharganya itu sebesar sayap nyamuk atau sayap lalat, maka kafir tidak akan diberi minum sama Allah. Wa ana subhanahu wa ta'ala mundu khalaqa ma nazara ilaiha. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia tidak pernah melihat terhadap dunia itu. Jadi Allah tidak pernah melihat kepada dunia.
Wa'lam anna rizqa. Supaya tidak kita ini kan sedikit lagi. Wa'lam, ketahuilah anna rizqa muqaddarun, bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan, wa maqsumun, dan sudah dibagikan. Wa minal ibad, dan sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala man busita lahu wa wusi'a alaih. Ada sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimudahkan di dalam mencari dunia dan diluaskan di dalam mencari dunia, gampang semuanya. Wa minhum, dan di antara mereka dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala man duyyiqa alaihi wa dukkir. Di antara mereka banyak yang disempitkan, susah mencari rezeki, bahkan susah mencari 1 kilo beras juga untuk mencukupi di satu harinya ini. Ada yang dimudahkan, ada yang disulitkan. Hikmatun min Allah. Ini merupakan ketentuan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta, kalau seandainya Anda atau kalian ayyuhal murid, wahai seorang murid, minal mubattar, termasuk orang-orang yang disulitkan di dalam mencari rezeki, fa alaika bisabri, maka ya, dianjurkan kepada dirimu untuk sabar. Waridho, dan ridho, ulah ngurus tunjuk, ulah untuk menerima. Fa'alaika bis-sabri waridho, ridho wal qanaah, dan menerima apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, bima qasamalah, dari sesuatu qasama yang Allah bagikan laka untuk memperbuka. Jadi sabar, ridho, qanaah dengan apa yang sudah Allah tentukan, dengan apa yang sudah Allah bagikan kepadamu. Wa in kunta minal muwassa'in, dan apabila Anda atau kalian termasuk orang-orang yang dimudahkan, serba mudah, usaha ini lancar, digampangkan, diserba dimudahkan, banyak keuntungan yang dia dapatkan. Alaihim wa asib kifayataka wa khudh hajataka mimma fi yadika wasrif ma baqiya fi wujuhil khairi wasubul bahr. Maka ya, perhatikan di dalam tasarrufnya, gunakan sebagian atau mungkin banyak dari bagian-bagian yang kamu dapatkan di dalam kegampangan, keluasan yang Allah berikan di dalam mencari kebaikan, di dalam mencari rahmat dari Allah, di dalam mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam jalan-jalan yang akan menunjukkan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Apabila kita termasuk orang-orang yang dilancarkan, maka gunakan sebagian dari harta kita, sebagian dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk mencari ridha Allah, gunakan untuk mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ini yang harus kita perhatikan. Kita dari kemarin ini 2 kali pertemuan seakan-akan dunia ini, wah, jangan kita mendekati dunia. Ini Imam Haddad kesimpulannya di sini. Wa'lam annahu la yata'ayyan 'alal insan idza arada dukhul fi tariqillah. Ketahuilah bahwasanya tidak harus ya bagi setiap manusia apabila menginginkan masuk di dalam jalannya, masuk ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang mau tobat, tidak harus dia tinggalkan dunianya, bukan. Tidak harus dia tinggalkan usahanya, tidak harus dia tinggalkan bisnisnya, tidak harus. Ya. Ini Imam Haddad mengatakan, wa'lam annahu la yata'ayyanu 'alal insan idza arada dukhul fi tariqillah. Apabila dia ingin masuk di dalam jalannya, menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyakhruja min malihi, untuk dia mengeluarkan diri dari hartanya. In kana lahu mal, aw yadruka khilfatahu, atau dia harus meninggalkan apa kegiatannya, kerajinannya, irfa. Wa tijaratu, atau dia harus meninggalkan dagangnya, bisnisnya ditinggalkan. Saya mau kembali kepada Allah, saya mau masuk ke jalurnya Allah Subhanahu wa taala, bisnis saya tinggalkan, usaha saya tinggalkan, dagang saya tinggalkan. Bukan berarti seperti itu, ya. In kana mutaharrifan aw mutajiran bal alladhi yata'ayyanu alaihi taqwa fi ma huwa fi. Tetapi yang dianjurkan untuk menguatkan takwa di dalam pekerjaan yang sedang digelutinya. Itu yang dianjurkan. Kita taubat kepada Allah, mau kembali kepada Allah. Kita banyak pekerjaan, kita punya bisnis, bukan harus kita tinggalkan. Tetapi ketika kita sedang menjalankan bisnis itu, gunakan takwa kepada Allah, gunakan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berusaha. Bal alladhi yata'ayyanu 'alaihi taqwallah fi ma huwa fi wal ijmalu fi talab, dan perbaikilah di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kita sebelum tobat kepada Allah, sebelum kita kembali ke jalurnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam usaha kita ada suatu kebohongan, ada suatu penipuan, atau ada suatu pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus ditinggalkan. Bukan pekerjaannya, cara yang tidak baiknya yang harus kita tinggalkan. Ya. Wal ijmalu fi talab bihaitsu la yatruku faridatan wala nafil. Sekiranya dengan sebab pekerjaan kita tidak boleh mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Bahkan jangan sampai dengan gara-gara pekerjaan kita, gara-gara bisnis kita tinggalkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah. Gara-gara bisnis kita tinggalkan pengajian. Gara-gara usaha kita tinggalkan majelis ilmu. Gara-gara usaha kita tinggalkan thalabul ilm. Sedangkan thalabul ilm ini merupakan salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada setiap orang muslim. Wala yaqa'u fi muharramin wala fudulin la tasluhul isti'anah bihi fi tariqillah. Dan jangan sampai di dalam berusaha, di dalam bekerja, jangan sampai kita jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan merusak kehalusan atau kemulusan di dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang
Ya, dari kemarin kita membahas di dalam kitab Adab Sulukul Murid tentang bagaimana sikap kita terhadap dunia, ya, dan bagaimana kejelekan dunia, dan bagaimana Rasulullah di dalam kehidupannya yang dengan keduniaannya, dengan keekonomiannya. Kesimpulannya, bagi orang yang sulit untuk mendapatkan dunia, susah untuk mendapatkan dunia, maka dianjurkan untuk sabar, ridho, qanaah. Bagi orang yang digampangkan, gunakan sebagian dari hartanya untuk mendapatkan jalan menuju Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sibuk di dalam bekerja, mungkin semua juga ini orang bekerja di sini, ya, kebanyakan mutasibin, ya, belum ada tajrid, ya, mujaridin belum ada di sini, kebanyakan mutasibin, orang-orang bekerja. Tetapi ketika kita menggeluti pekerjaan, perbaikilah di dalam kita bekerja, gunakan takwa, gunakan rasa takut kita kepada Allah, dan perbaikilah di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.